Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku sekalian. Hari ini saya membawa sahabat untuk bertemu teman-teman di 3 benua. Kita akan bertemu dengan mereka di benua yang berbeda. Kalau dengan saya berarti 4 benua. Kali ini kita akan ngobrol tentang pengalaman berpuasa. Sahabat akan tahu, akan mendapatkan wawasan tentang bagaimana sesungguhnya berpuasa hidup sebagai muslim di Amerika, di Eropa, dan di Australia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bang AS, saat ini saya sedang bersama beberapa teman di negara dan benua yang berbeda. Kalau saya berada di Bogor, ya berarti saya berada di Asia. Kemudian ada Mas Arif Budiman itu berada di Amerika, di salah satu negara bagian Missouri. Seberang sana lagi ada Bung Ade Media, itu beliau berada di Sydney, Australia. Apa kabar Bung Ade? Kabar baik Bang HS, Alhamdulillah. Ya. Kemudian Mbak Lili Yunita ini berada di Leeds, Inggris ya? Iya, betul sekali. Ya. Assalamualaikum Mbak Lili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah ya, lancar. Tetap puasa di bawah wabah corona ini. Alhamdulillah. Ini kita ngobrol sekarang. Mas Arif sudah berapa lama di Missouri, di Amerika? Di Amerika sudah hampir 30 tahun ini. Wow, 30 tahun. Luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Bung Ade sudah berapa lama? Saya baru 2 kali Ramadan ini. 2 kali Ramadan. Mbak Lili, punten. Kalau saya ini Ramadan yang ketiga di sini. Ramadan yang ketiga. Ya. Ya. Oke, kita nanti akan ngobrol tentang pengalaman ya berpuasa di negara masing-masing. Mas Arif di Amerika itu waktu puasanya berapa lama? Waktu puasa ini kan alhamdulillah puasa itu berputar ya Mas ya. Iya. Pengajarannya. Nah ini pas pada bulan ini sekitar 15,5 jam kami berpuasa. 15,5 jam. Ya, hampir 16 ya. Hampir kurang lebih 16 jam berpuasa ya. Kalau Indonesia kan flat ya, 14 jam ya. Gimana pengalaman puasa 15 jam di sana? Alhamdulillah 15 jam kalau kita di luar memang panas ya. Ini pas musim ini masih enak ini ya Mas ya. Penghasilannya ini kan masih musim agak dingin ya. Jadi belum panas, masih oke lah. Tapi kan kami ya alhamdulillahnya kan bekerjanya di dalam gedung gitu ya sebagai peneliti. Jadi AC tidak terasa gitu. Nggak terasa. Nah, kalau kita kerja di luar memang panas sekali kalau musim panas. Tapi kalau saat ini masih oke lah. Ya. Alhamdulillah memang panjang tetapi kami ini bisa merasakan keberkahannya Bang Hazirin. Amin. Ya. Kalau di sana sahur jam berapa? Ini sahur kami 4 sampai 4.30 lah. 4.30 berarti sebentar lagi waktu sahur ini ya? Ya 4.24 ya, pada 1 tahun lagi. Nah, kira-kira zakat itu seperti apa? Zakat seperti ini Mas, biasa kami sama dengan di Indonesia juga ya. Zakat kami juga komunitas itu komunitas di masjid ya. Kebetulan kami di kota kami ada sekitar 7 atau 8 masjid ya. 8 masjid. Ya kami dekat seringnya ke masjid yang memang 10 kilo itu yang dekat dengan rumah ya. Ada juga yang dekat lagi. Ini yang aktivitasnya paling besar. Jadi mereka juga mengumpulkan zakat, mendata kaum muslimin yang kekurangan. Jadi kami juga mengumpulkan zakat untuk mereka dan diorganize oleh komite sosial di masjid, Mas. Tetapi itu kan untuk komunitas kita yang di lokal. Artinya ini kami di komunitas di Missouri ya. Tetapi kami di Amerika kami punya organisasi yang nasional, Mas. Namanya IMSA, Indonesian Muslim Society in America. Jadi IMSA ini terdiri dari gabungan teman-teman student dan profesional yang tinggal di Amerika. Dan biasa kami punya program namanya IMSA Care yang mengumpulkan zakat, sodakoh, wakaf dan segalanya, charity yang kita juga kirimkan ke Indonesia. Oh, dikirimkan ke Indonesia juga? Oh, iya. Kami ketika memang IMSA didirikan sejak tahun 98 Desember. Kebetulan salah satu pendirinya. Perbedaan waktu saya sekarang ini di sekitar Jakarta dengan Mas Arif 12 jam ya kira-kira ya. Bung Ade lama puasa di Australia, di sini terutama. Nah, jadi dalam beberapa tahun terakhir ini kan seperti di Amerika juga berputar terus ya puasa di
di Australia. Nah, saat ini masih lumayan pendek, jadi puasa itu sekitar 11,5 jam lah. 11,5 jam, ya pendek Iya. ya. Wow, dapat Jadi- diskon ya. Jadi imsak itu jam 5 lewat seperempat, Ya, jam 5 lewat 15 pagi, ya. kemudian buka itu jam 5 lewat 5 lah gitu. Jam Bahkan 5 lewat nanti- 5. Di ujung Ramadan, trennya semakin cepat, buka puasa tuh di jam 4, jam Oh, lebih. 4.40 gitu. Lebih cepat lagi. Iya, karena ini sudah mau memasuki musim dingin, jadi kebalikan dari di utara ya. Iya. Mbak Lili, Kalau pengalaman di- Inggris ini agak lama ini, ya. Lumayan mungkin hampir sama dengan di Missouri ya. Jadi kalau di sini tahun ini puasanya sekitar 16 sampai 17 jam. 16-17 jam. Sahurnya kalau sekarang masih jam subuhnya itu jam 4 lebih 15, 4 sampai sekitar segitu. Nanti pada akhir puasa kira-kira subuh itu jam 4 kurang. Jadi 4 kurang seperempat gitu. Kemudian ya buka puasanya sekarang masih jam 8:30 malam. 9 malam. Iya. 9 malam. Nanti kalau akhir puasa lebih panjang lagi, mungkin mendekati jam 9. Jam 9, ya. Ya, Nah, selisih dengan saya ini 6 jam ya, dengan Indonesia ya, selisih 6 waktu ya. jam. 6 jam ya. Dengan WIB ya. WIB ya. Kalau tadi Amerika 12 jam, kemudian dengan Sydney lebih cepat 3 jam. 3 jam. Lebih cepat 3 jam. Jadi sekarang sudah jam 7.16 ini. Ya, alhamdulillah ini Bung Arek sudah buka puasa. Sudah buka, sudah bisa. Sudah bisa, ya. Masya Allah. Bagaimana kalian semua pengalaman beraktivitas sebagai muslim di negara masing-masing? Mungkin Mbak Lili dulu. Sebagai Muslim, ya alhamdulillah kalau di Inggris ini cukup banyak Muslimnya ya. Ya. Jadi negara yang cukup banyak Muslim dan toleransinya tinggi. Kemudian di sini juga banyak imigran, terutama dari daerah Pakistan, India itu yang banyak Muslimnya. Dari Arab Saudi juga banyak Muslimnya, dan alhamdulillah tempat kami tinggal ini dekat dengan masjid. Jadi sekitar 5 menit dari Leeds Grand Mosque. Ya. Jadi kalau untuk setiap hari sholat 5 waktu bisa kalau mau ke masjid untuk yang para laki-laki. Ya. Kemudian secara umum makanan halal juga tidak terlalu susah dicari. Iya. Di sana ada tarawih nggak? Kalau normalnya tahun-tahun lalu ada. Ada. Jadi ada, alhamdulillah. Cuman kayak karena tahun ini masjid-masjid ditutup, jadi tarawih di rumah masing-masing gitu. Mas Arif, Ya, gimana pengalaman sebagai muslim menjalankan keimanan di sana, beribadah di sana, dengan masyarakat di sana seperti apa di Amerika itu? alhamdulillah kami di kota besar yang cukup terbuka. Jadi memang masyarakatnya sudah mengenal Muslim dengan baik. Kemudian juga kalau kami kerja di kantor pun juga teman-teman menghargai kami ketika kami puasa. Mereka kadang-kadang izin kalau bawa makanan di depan kami. Oh, Kemudian kebetulan kami tinggal di daerah yang memang kebanyakan kaum muslimin tinggal ya, di daerah county. Dan di situ, cuman memang masjid agak jauh Mas. Kami masjid itu sekitar 10 kilo. 10 kilo. Nah, tapi bukan halangan itu. Itu sebuah kenikmatan. Jadi kami kalau di tahun sebelumnya memang biasanya kami ke masjid ya, tarawih di masjid, kemudian kegiatannya banyak di situ, ada pengajian dan juga cuman kalau memang tarawih kami harus berangkatnya lebih awal karena kita perlu sekitar 15 menit untuk ke masjid. Masjid, ya. Sahabat Bang Es, sebelum dari saya yang jelaskan, Mas Arif ini adalah seorang peneliti bioteknologi ya, Mas Arif ya. Betul, dan itu sudah 30 tahun, peneliti senior, luar biasa. Salah satu orang Indonesia yang hebat di sana lah ya. Terima kasih Mas Arif sudah luar biasa di sana. Lanjut. Ya, jadi 15 menit. Ini kalau menurut kami ini sebuah keberkahan. Jadi kalau teman-teman di Indonesia itu kenikmatan masjid cuma jalan kaki, kami ini 15 menit itu sebuah kenikmatan itu. Ya. Alhamdulillah masjidnya besar, jadi kami harus berangkat lebih awal karena biasanya kalau tarawih itu penuh. Jadi kami kendaraan sendiri harus dari parkir. Ya, kalau kami datangnya terlambat sedikit aja, biasanya kami berangkat udah nyampe itu sekitar 10 menit sebelum misa. Kalau enggak nanti kita nggak dapat tempat parkir gitu. Oh, penuh. Tapi memang penuh. Tapi alhamdulillah komunitasnya cukup baik ya. Jadi kami itu masjid besar kami itu terletak sebelahnya dengan gereja besar.
Iya, Sebelah sebelahnya lagi ada pura Hindu besar. iya. Jadi Iya, kerjasama dengan gereja sebelah. Jadi kalau parkir ada di sekitar situ semua. Kemudian- Bagaimana kehidupan toleransi antar umat beragama di Amerika seperti apa, Mas Arif? Alhamdulillah sekarang ini baik ya, kondisinya baik, semakin pemahaman semakin terbuka terhadap kaum muslimin. Kami dengan ada program interfaith itu saling dialog ya. Iya. Kita juga saling membantu ya. Iya. Kita punya program Project Downtown memberikan makanan kepada orang-orang miskin. Ini pertama kali di Amerika, di Minnesota, negara bagian Minnesota diadakan adzan secara terbuka secara langsung pakai speaker keluar. Ini sebuah Udah bisa bagi itu. kaum muslimin Bisa. di Amerika. Bisa ya? Ya untuk Ramadan dan Untuk Ramadan, diizinkan, iya. ya. Wah, Ya. hebat. Mengadek pengalaman. Ya, jadi di Australia kebetulan di Sydney ini memang ini ya masyarakatnya multikultural. Iya. Jadi semua etnis, semua agama numpuk di Sydney ini dari berbagai negara datang. Jadi perbedaan agama itu sudah biasa gitu. Jadi orang-orang Sydney juga yang non-Muslim tahu bahwa bulan Ramadan itu ya saatnya berpuasa. Begitu juga kalau di kampus, kebetulan saya masih kuliah, itu teman-teman selalu menghormati saya gitu. Jadi biasanya ngajak makan, kemudian mereka pergi makan diam-diam gitu. Iya. Kalau makan siang gitu. Menjaga perasaan teman yang sedang berpuasa, Iya, kira-kira betul. begitu ya. Iya. Luar Iya. biasa. Iya. Kebetulan kan memang sudah sebulan ini lockdown, tapi untuk mahasiswa riset, peneliti, office tetap buka, jadi kita tetap berkegiatan seperti biasa gitu. Nah itu dari kampus. Kemudian kalau dari lingkungan tempat tinggal, nah ini saya seperti Mas Arif Budiman juga ini. Saya terdampar di tempat yang kebetulan alhamdulillah banyak keluarga muslim juga gitu. Banyak saudara-saudara dari Timur Tengah, dari Asia Selatan yang memang tinggal di lingkungan tempat saya tinggal ini, namanya Lakemba di Sydney. Lakemba di Sydney. Iya, jadi dari rumah saya itu ke masjid jalan kaki hanya 5 menit. Wow, Ini saya dekat rugi nih. banget. Saya rugi kalau dibanding Mas Arif nih. Cuma Iya, jalan iya. 5 menit soalnya. Ya, sekarang di rumah aja. Nah, itulah. Jadi saya sempat sore-sore itu kan meskipun lockdown, kita masih boleh keluar gitu, 1-2 orang. Iya. Itu kalau saya jalan, saya lewat depan masjid itu rasanya gimana gitu, ngelihat masjid ditempeli tutupan, ditempeli pengumuman lockdown gitu. Lockdown. Iya. Iya, itu ya, Jadi- betul ya, kita masjid seluruh ya di Indonesia ya, terutama di kota-kota Betul, itu ya iya. semuanya lockdown. Kita lewat depan masjid itu ya sedih banget. Kita lewat ada masjid situ. Seperti Betul, apa ya? betul. Ini luar biasa sekali. Hmm. Mbak Lili ada pengalaman yang lain? Kalau pengalaman sebagai Muslim mungkin terkait dengan anak-anak ya. Iya, iya. Jadi kalau di sini alhamdulillah kegiatan di masjid itu banyak. Jadi Ya. dan karena rumah kami dekat, jadi kami Hmm. bisa ikut sebagian besar gitu. Untuk anak-anak sendiri itu biasanya itu ada program Living Islam Academy. Jadi Oh, iya. ya, itu setiap minggu itu ada dua kali pertemuan untuk anak usia 6 sampai 12 tahun, itu setiap jam 6 sampai jam 8 sore begitu ya. Tapi karena sekarang berhenti ya semuanya berhenti. Yang unik itu kadang-kadang karena di sini jamnya maksudnya karena 4 musim ya. Iya. Jadi kadang-kadang itu pada saat musim dingin mereka pergi ke masjid jam 6 sore itu sudah gelap gitu kan. Jam 4 sudah matahari sudah terbenam gitu. Iya. Sementara kalau pas musim panas karena mataharinya siangnya panjang, jadi mereka ke masjid itu masih asar gitu. Jam 6 sore itu masih asar. Nah, kadang-kadang tuh lupa orang tuanya gitu kan. Ini masih terang gitu. Iya. Loh, kelewatan ini sudah jam 6. Ayo cepat-cepat berangkat. Itu yang Dengan puasa yang 17 jam itu anak-anak nggak ada masalah. Nah, kalau anak-anak itu puasanya kalau sekarang karena lockdown mereka alhamdulillah bisa puasa penuh. Anak saya umur 12 dan 8 tahun, jadi mereka sudah bisa puasa penuh. Tapi kalau sekolah malah yang kecil itu yang belum boleh full puasa. Biasanya dari sekolah itu sebelum Ramadan ada diedarkan surat. Jadi anak diberi kesempatan untuk puasa 2 kali dalam seminggu saja.
Oh, Selain gitu. mau latihan Ya, puasa ya, pada saat ya. weekend biasanya Itu begitu. usia berapa tuh batasannya tuh, Mbak? Ah, Aduh, oke. saya jadi nanya ini. Ya, Maaf, betul, Bang AS. betul. Mas Arif juga menanya, nggak ada masalah. Ya, ya, ya. Ya, jadi kalau mereka diperbolehkan puasa itu penuh selama sekolah itu di atas 9 tahun. Kalau di bawah itu masih sekolah dianjurkan untuk tidak berpuasa. Nah, kalau 2 tahun yang lalu anak saya itu yang besar masih year 5 kan itu Ya. berpuasa pada saat kebijakan dari sekolahnya pada saat teman-temannya makan siang, anak itu harus dijemput. Kami jemput jam 12 siang harus keluar dari sekolah, kemudian jam 1 harus kembali lagi ke sekolah. Seperti itu. Mas Arif gimana anak-anak di sana? Anak-anak alhamdulillah ini karena masa lockdown ya kami nggak ke masjid, anak-anak nggak sekolah. Kebetulan Iya. istri saya juga mengajar gitu kan. Oh, ya, ya, Jadi ya. anak-anak istri mengajar dari rumah, anak-anak yang sekolah juga dari rumah, yang sulung kuliah juga dari rumah. Istri mengajar di? Mengajar di sekolah Islam, Al-Salafi sekolah. School, sekolah Iya, terpadu iya. ya dari Oke, STK sampai SMA. Hmm. Nah, kemudian anak juga taekwondo dari rumah lewat Zoom video. Cuma memang keunikan Ramadan kali ini bagi kami karena nggak bisa ke masjid ya. Iya. Karena kebetulan alhamdulillah kami mendapatkan keberkahan ketika anak kami itu hafizah 30 juz. Anak kami 3 perempuan, yang sulung sudah tingkat 2 kuliah, Iya. yang 1 kelas 11, yang nomor 2 kelas 11, yang nomor 3 kelas 7. Iya. Biasanya kalau di Ramadan sebelumnya kami nganter Bang, kami sekeluarga nganter anak-anak yang perempuan ke rumah teman-temannya, yang hafidhah, yang penghafal Quran. Iya, iya, Mereka sholat berjamaah untuk saling memperbaiki hafalannya. Iya, iya, iya. Kemudian ke masjid. Iya, iya, iya. Tapi karena pada saat ini tidak bisa, jadi kami harus men-setup program keluarga ini. Jadi anak-anak bertiga mereka tarawih sendiri 1 juz dari hafalannya. Nah, saya sama istri tarawih berdua. Rumah ada 2 gelombang. Ada 2 gelombang ya? Ya. 2 jam. Iya, iya, iya. Bung Adik sudah punya anak belum ini? Saya punya 2, Bang AS. 2. Ya, oke. Alhamdulillah. Jadi usianya yang sulung 10, yang kecil 8. Oh, mirip-mirip ini sama Mbak Lili ya, ya. Oh iya. Iya, iya. Nah, tahun lalu itu memang yang puasa hanya yang sulung, yang kecil Ya. itu yang masih inilah puasa sampai jam 12 itu puasa beduk. Iya. Nah, tapi tahun ini karena di rumah kemudian udara juga dingin, akhirnya mereka bisa puasa penuh nih. Iya, Sampai iya. hari ini belum batal puasanya gitu. Iya. Alhamdulillah ya. Sahabat Bang Es, Bung Arif ini dulunya dia wartawan Tempo. Sekarang dia murtad. Dia murtad dari wartawan menjadi akademisi. Mbak Lili program berapa lama? Mbak Lili ini dosen. Saya di Universitas Brawijaya di Fakultas Kedokteran. Oh, fakultas kedokteran. Ya, oke. Di sana ambil spesialis? Atau Oh tidak, enggak. Di sini saya ambil PhD, ambil S3. Saya tuh susul-susulan sama suami. Jadi suami duluan yang sekolah, Ya. kemudian suami masuk ke tahun ketiga, saya masuk tahun pertama, seperti itu. Oh, berarti sekarang Panjang ini berarti ini. Iya. Ya mudah-mudahan. Mbak Lili di Indonesia di mana? Kampungnya di mana? Di Malang saya. Malang. Kota Oh, Malang, ini ya. iya Arek Malang ya. Mas Arif ini wong Jogja. Kalau Bung Adek Saya Depok, Bang AS, dekat sama Bogor. dekat tetangga. Iya, tetangga dekat. Sahabat Bang Es, inilah teman-teman yang menceritakan pengalaman mereka kepada Anda semua. Semoga cerita ini juga bisa menambah referensi Anda tentang beragama di negara masing-masing. Untuk 3 orang Indonesia yang hebat ini, yang satu Mas Arif di Amerika, kemudian Mbak Lili di Eropa, di Inggris, kemudian Bung Adek di Sydney di Australia.